Haleluya. Ya, roh hikmat dan wahyu. Wow. Apa yang saudara ingat dari Petrus? Yesus pernah berkata, "Hei, murid-muridku, menurut kamu siapa aku ini?" Ada yang bilang, "Oh, kamu adalah Nabi Yeremia." Ada yang bilang, engkau adalah Nabi Elia. Tapi Petrus berkata, "Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus bilang apa? Kemudian ketika si Petrus dikasih jempol, terus Petrus dia merasa senang, tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang pintar lo ya. Loh, siapa yang pintar? Karena Bapa yang di sorga memberikan pewahyuan kepadamu, sehingga kamu bisa mengenal aku. Amin. Yang lain berkata, Yeremia, Elia, tapi hanya Petrus yang berkata, engkau Mesias, engkau anak Allah, engkau Tuhan yang hebat. Kita bisa mengenal Allah dengan benar kalau ada roh hikmat dan pewahyuan. Amin. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Bapa, untuk mengenal Roh Kudus. Saya selalu doa untuk itu, supaya saya diberikan pewahyuan, peningkapan. Amin. Engkau perlu doa untuk anakmu, istrimu. Kita perlu saling berdoakan. Tuhan berikan kami roh pengertian, pengenalan akan Engkau. Kalau setiap kita mengenali Yesus dengan benar, enggak mungkin ada orang yang neko-neko hidupnya, enggak ada. Haleluya. Semakin orang mengenal Dia, semakin karakternya berubah. Setuju enggak? Semakin orang mengenal Dia, semakin dia berubah. Semakin mengenal Dia, dia semakin besar dan aku semakin kecil. Amin. Iya. Kita bisa nggak baca Alkitab, menguasai Kejadian sampai Wahyu, tapi hidup tidak berubah? Bisa nggak? Tapi itu bukan menjadi alasan, wah, ngapain saya baca Alkitab? Dia baca dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali hidupnya nggak berubah, berarti saya nggak usah baca. Saudara rugi. Artinya, bisa saja kita menguasai Kejadian sampai Wahyu, hidup tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada wahyu. Amin. Kita menguasai, menghafal pun, kalau kita tidak diberi pewahyuan untuk mengenal Dia, kita tidak akan bisa mengenal. Amin. Itu sebabnya Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, Tuhan Bapa Yesus, berikan mereka roh pengertian, berikan mereka hikmat, pewahyuan, supaya mata mereka terbuka dan mengenal Engkau. Wih. Amin. Coba lihat dulu kiri kanannya. Saya berdoa setiap kita menerima pewahyuan dan roh hikmat dari Tuhan. Yang pertama tadi Paulus minta roh hikmat dan pewahyuan. Yang kedua Paulus berdoa minta supaya mata hatimu menjadi terang. Paulus berdoa, Tuhan jemaat di Efesus itu, dia pasti membayangkan. Ada yang kepalanya botak, ada yang gendut, ada yang menjengkelkan. Tetapi Paulus, saya berdoa Tuhan, hati mereka menjadi terang. In the name of Jesus. Amin. Mata hati menjadi terang. Yohanes pasal
satu. Di dalam Dia ada terang. Amin. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Dia ada terang dan terang itu adalah hidup. Di dalam Yesus ada terang, di dalam firman ada terang. Ketika orang datang pada Yesus, maka hatinya menjadi terang. Amin. Yang tadinya dia suka yang jahat-jahat, pikirannya, hatinya jadi haleluya. Iya, saudara-saudara. Yang tadinya hatinya menipu itu biasa, mencuri itu biasa, mengambil suaminya orang, mengambil istrinya orang, itu biasa. Ya orang di dalam kegelapan kan buta, betul enggak? Orang di dalam kegelapan mau jamah siapa kan bebas. Ini kan gelap. Saya mau jamah istrinya siapa, itu kan saya kan enggak tahu. Orang dalam kegelapan begitu. Amin. Tapi di dalam terang kan dia lihat, ini bukan istriku. Ini kurus ini, bukan istriku. Haleluya. Ada terang di hatinya. Kalau di kitab 1 Yohanes kalau tidak salah, kalau orang berkata, aku anak terang, tetapi dia hidup di dalam kegelapan, dia pembohong kata firman Tuhan. Dia pendusta kata firman Tuhan. Betul nggak? Kita ke gereja, kita orang Kristen, kita percaya kepada Yesus. Tapi kita masih suka kegelapan. Kita masih suka diam di dalam kegelapan. Firman Tuhan bilang engkau pendusta. Haleluya. Saya kan nggak tahu hidup saudara setiap hari. Hari Minggu kan saya tahu saudara ada di sini. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan saya tidak ngurusin saudara. Amin. Apa yang saudara lakukan di kamar saudara? Apa yang saudara lakukan di kamar mandi saudara? Apa yang saudara lakukan di tempat persembunyian saudara? Kan saya tidak ada CCTV. Amin. Tapi sorga punya CCTV yang tidak pernah bisa ditutupi. Wifi-nya on terus. Haleluya. Iya saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam terang, mestinya ketika kita ingin bermain dengan kegelapan, hatinya dak-duk, 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 dak-duk. Merasa bersalah, takut gitu. Tapi kalau sudah biasa, wah itu belum ada terang dalam hidupnya. Amin. Bilang terang ada di hatiku. Terang ada di dalam hidupku. Yang paling terakhir. Haleluya. Poinnya cuma 2. Ini cuma penjelasan aja. Paulus berdoa supaya mereka mengerti dan mengalami betapa kaya kemuliaan Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya. Paulus itu dari semua jemaat dia melayani di Korintus, di Efesus, di Filisus, apa? Paulus melayani di mana aja? Semua jemaat yang dilayani, yang dirintis, gereja yang dibangun oleh Paulus. Saya percaya Paulus doanya sama untuk semua gereja. Dia berdoa supaya mata hatinya terbuka, mereka mendapat pewahyuan mengenal Allah supaya apa? Mereka mengerti dan paham betapa kaya kemuliaan Tuhan Yesus bagi mereka dan betapa hebat kuasanya bagi mereka. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Amin. Saya percaya betapa kaya kemuliaan ini masih terselubung bagi banyak orang percaya. Betapa hebat kuasanya ini masih terselubung bagi semua banyak orang percaya, saudara-saudara. Tapi ketika kita semakin intim dengan dia, semakin dalam dengan dia, semakin mengenal dia, maka betapa kaya kemuliaan itu, betapa hebat kuasa itu akan semakin disingkapkan kepada saudara, semakin dibukakan kepada saudara, semakin saudara melihat, semakin saudara semakin kagum, wow, God, Lord. Amin. Coba kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Karena khotbahnya sudah selesai.